Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sambil menunggu yang lain, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita menyembah, mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan bahwa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kita akan pujian Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu.
atas kami Tuhan. Untuk kesehatan yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, Kau lihat Tuhan setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan melawat, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah Tuhan di tempat ini ya Bapa. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-Hamba-Mu yang setia melayani Tuhan. Terlebih lagi untuk hari ini Tuhan. Berkati pemain musik Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengurapi, memberkati ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa hadir saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tutup bungkus dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kami siap untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Semangat ya. Kita melawatkan pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian kataku hari ini. Kataku hari ini.
Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan kita. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa untuk korban persembahan. Diminta dengan kasih, Mama Nando berdoa untuk persembahan. Siap ya, Dak? Hormat dan puji syukur bagimu Tuhan, kami ucap kepadamu di siang hari ini atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami bisa berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat, tidak dikurang satupun. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Engkau tahu Tuhan, kami sudah datang ke hadirat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Engkaulah Tuhan yang berkati, Engkaulah Tuhan yang memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang menggantikannya berlipat kali lipat. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami serahkanlah Tuhan kehidupan kami ke tangan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan kita, kemudian dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala. Kita angkat pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau kebenaran.
besar Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang luar biasa, yang besar, yang maha kuasa seperti Allah yang kami sembah, seperti Allah yang kami percaya. Engkau adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang setia berpegang pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini, sebab firman berkata Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami Tuhan, yang sanggup menyegarkan, yang sanggup menguatkan iman dan percaya kami di dalam Engkau, supaya kami tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Kami akan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami, sebagai pedoman di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami, supaya kami dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan kuasa iblis yang coba mengarahkan pikiran hati kami kepada hal-hal yang lain selain kebenaran firman-Mu yang ingin kami renungkan pagi hari ini. Kami tolak kuasanya itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus mengurapi dan menguasai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Ada sukacita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit ya perihal kegiatan kami sebagai gembala di tempat ini. Untuk 2 hari yang lalu kami mengadakan raker ya dengan pimpinan gembala dan gembala-gembala yang ada di bawah pimpinan GBI Lewi Mitra 10, itu Suprayon 1H. Bapak Ibu kasih Tuhan, selama 2 hari kami sebagai gembala-gembala juga kabit kepala bidang pelayanan ya, kami membicarakan banyak hal, termasuk dalam pelayanan ada banyak program-program. Salah satunya saya udah share ya program kita yang ada di Karanganyar ini di grup itu ya. Saya nggak tahu sudah dibuka atau belum. Saya minta dukungan supaya itu menjadi pokok doa kita ya, supaya di tahun ini Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan lebih lagi menyatakan kemuliaannya di dalam Karanganyar ini, di dalam pelayanan melalui wadah GBI ini. Ya, salah satunya yaitu untuk pengembangan pelayanan, kita berdoa untuk tempat ibadah yang lebih luas lagi ya, dengan fasilitas yang lebih lagi, karena untuk menunjang pelayanan ya, seperti sound system, seperti monitor untuk menampilkan lagu-lagu pujian ya, itu supaya kita bisa memuji Tuhan dengan dengan baik, dengan tidak terbata-bata ya. Mungkin ada yang hafal, ada yang nggak hafal ya. Dan kita ada penjangkauan nanti melalui pelayanan pembukaan pool-pool baru ya. Ini menjadi bagian pokok doa bagi setiap kita, bukan hanya tugasnya Pak Ayub, tetapi bagi kita semua. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius ya, Matius pasal 20 ya, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Mari buka Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sana adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu membacakan ayat yang ganjil. Firman Tuhan berkata demikian, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang dikehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya 2 anak ini duduklah di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu.
Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus kepada mereka berkata, "Kamu tahu bahwa perintah pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan maaf, saya baca ulang lagi. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya, yaitu dipanggil untuk melayani. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12, saudara kasih Tuhan, dan mereka dipilih Tuhan, ya, dan mereka itu dipanggil untuk melayani, bagi Tuhan, dipanggil untuk menjadi seorang penjala manusia, dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini, Bapak Tuhan. Ya, mereka dipanggil untuk melayani. Tetapi ketika mereka mendapat panggilan untuk melayani, kita melihat bahwa mereka sesungguhnya belum memahami tentang arti melayani itu sendiri, Bapak Tuhan. Mereka belum tahu arti menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini, ya, di mana dikatakan terjadi konflik, terjadi pertengkaran di antara murid-murid karena ada dua murid yang dibawa ibunya, ya, ibunya itu meminta kepada Yesus supaya nanti Yesus memerintahkan kedua anaknya ini berada di satu posisi, yang satu sebelah kanan, sebelah kiri, yang satu lagi sebelah kiri, ketika berada di kerajaan Allah. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Seorang ibu nih, ya, naluri seorang ibu selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Tetapi ketika permintaan ibu ini, permintaan kedua murid ini untuk mendapat satu posisi yang prioritas di mata Tuhan, ya, kedengaran oleh murid-murid yang lain gak terima, ya kan? Masa kita sama-sama dipanggil, kita sama-sama melayani, masa kamu ngotot pengen berada di dekat Tuhan Yesus ketika ada dalam kerajaannya? Gak bisa. Mereka berantem, Bapak Ibu Tuhan. Dan momen itu dijadikan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar mereka, ya, untuk membuka paradigma mereka tentang pelayanan, ya. Ini new paradigm ini, ya, paradigma baru. Mereka ketika dipanggil Tuhan untuk melayani, mereka punya mindset, punya pemikiran, punya pandangan bahwa ikut Yesus itu adalah ya enak, saudara kasih Tuhan, bukan melayani, tapi mereka mendapat satu posisi, satu kedudukan yang bisa dihormati orang, ya, bisa dilayani, saudara kasih Tuhan. Tetapi kita melihat Yesus merombak seluruh pemikiran murid-murid Tuhan Yesus tadi, ya. Ketika mereka merebutkan siapa yang paling utama, siapa yang paling besar di antara murid-murid itu di hadapan Tuhan, justru Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Tuhan, bahwa siapa yang ingin menjadi yang terbesar, siapa yang ingin menjadi terbuka, ya, terdepan, ya, pokoknya yang lebih, ya, itu dia harus
bukan memerintah seperti pemerintahan di dunia ini yang memerintah dengan tangan besi, saudara ya, dengan paksa ya, memaksa orang untuk menghormati, memaksa orang untuk melayani, menjegal kanan kiri supaya mendapat posisi yang bagus, saudara. Tetapi justru Yesus menasihati kepada muridnya supaya apa? Supaya mereka ketika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, menjadi posisi yang terkemuka di antara yang lain, mereka harus bersedia melayani, saudara yang kasih Tuhan. Ya, karakternya harus dirubah. Yang dulunya mungkin karakternya mau dilayani, dia harus membuka wawasannya, mengubah paradigmanya. Kalau dia mau mendapat satu tempat yang terbaik di hadapan Tuhan, dia harus mau melayani satu dengan yang lain. Amin. Inilah karakter seorang pelayan yang sesungguhnya. Jadi saya kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di tema ini, dipanggil untuk melayani, saudara. Ya, kita harus memahami dulu bahwa seorang pelayan, seorang hamba harus punya karakter melayani. Amin. Ya, ini harus kita bawa, ya, karakter melayani ini harus kita bawa di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja, melayani pekerjaan Tuhan, di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan, saudara. Karena apa? Karena dengan memiliki hati yang mau melayani, kita akan menerima sukacita, menerima damai sejahtera, saudara. Tetapi kalau kita tidak mau melayani, tidak punya hati seorang hamba, saudara, tetapi hati seorang Tuhan yang mau dilayani, saudara, maka yang terjadi apa? Terjadi konflik. Di dalam pelayanan juga sama, saudara. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, nggak punya hati yang mau melayani, saudara, yang mau saling melayani, saudara, maka di dalam pelayanan kita juga tidak akan menemukan sukacita. Ya, maka tidak ada unity, tidak ada kesatuan di sana. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak bisa bersatu untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menyatakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Karena apa? Ada konflik. Kenapa ada konflik? Karena mereka tidak mau saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga juga sama. Suami istri harus memiliki hati seorang hamba yang mau saling melayani. Amin. Bukan menuntut, ya, untuk dilayani. Ketika kita sudah mulai menuntut untuk dilayani, maka yang terjadi pertengkaran, konflik, perpecahan. Ini perlu dicatat baik-baik bagi kita sebagai anak Tuhan. Mau dimanapun kita berada, saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya hati seorang hamba yang mau melayani. Amin. Supaya melalui kehidupan kita bisa menjadi terang, kehidupan kita bisa menjadi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kembali lagi kepada tema kita, yaitu dipanggil untuk melayani, ya. Saudara harus tahu di sini, ya, perbedaan antara pelayanan dengan pekerjaan. Ya, saudara. Ya, saudara tahu perbedaan pekerjaan dengan melayani, ya, pelayanan. Nah, ini kita akan lihat, saudara. Kalau kita punya hati seorang hamba, seorang yang mau melayani, itu berbeda dengan orang yang mau seorang pekerja, ya. Di sini ada perbedaan, ya. Bila Anda melakukannya untuk mendapat nafkah, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya karena untuk Tuhan, itu pelayanan. Jadi ketika kita mengambil satu komitmen untuk melayani Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ya, motivasi kita apa, saudara? Apakah kita melihat bahwa pelayanan ini sebagai profesi, sebagai pekerjaan yang mendatangkan untung buat kita, atau kita melakukannya hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan? Saudara, kita bukan mengejar berkat, saudara. Amin. Kalau kita melayani, kita justru dituntut untuk berkorban, ya, dituntut untuk memberi, saudara, ya. Nah, itu pelayanan dan kita lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Beda kalau orang memandang pelayanan sebagai pekerjaan, dia selalu memperhitungkan waktunya, tenaganya, pemikirannya, ya, selalu mengharapkan imbalan. Imbalan itu bukan hanya uang, tetapi mungkin perhatian, penghormatan dan sebagainya. Nah, kalau kita melayani, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Nah, perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan adalah
Bila yang Anda pikirkan hanya kesuksesan, itu pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan hanya kesetiaan, itu pelayanan, saudara. Jadi ketika kita dipercayakan pelayanan, saudara, ya bukan karir, bukan jabatan dan sebagainya, tetapi kita melakukan itu karena kita setia, mendedikasikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu pelayanan. Jadi ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan, ya entah itu pemimpin pujian, musik, nanti ada terima tamu, pendoa, pengajar sekolah minggu, ya ada banyak di sini, saudara. Kita bisa melibatkan diri dalam pelayanan. Nanti ada doa, ya perlu ada departemen doa, itu perlu, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu dengan sebuah motivasi pelayanan untuk kepada Tuhan, saudara, sekalipun pelayanan itu nggak dilihat, ya, tetapi kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu selalu dilihat oleh Tuhan. Amin. Yang kita layani, saudara yang kasih Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita mudah tersinggung, sedikit-dikit cabut dari pelayanan, saudara. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan tugas pelayanan, saudara. Tidak ada, saudara. Ya, kita akan terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal oleh siapapun, tetapi pasti kalau kita melakukannya dengan tulus, kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita berikan itu dilihat oleh Tuhan. Ya. Yang keempat, bila Anda terus keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Nah, di dalam pelayanan kita jangan, ketika kita melayani, bukan berarti semua orang akan puas dengan pelayanan yang kita buat, saudara. Pasti ada kritik sana, ada kritik sini, ada kritik yang membangun, ada yang kritik hanya ingin menjatuhkan kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tetapi kalau kita punya hati seorang hamba yang melayani, kita akan hadapi kritik itu, saudara, bukan untuk membalas kejahatan mereka, tapi kita akan tetap setia untuk melayani. Amin. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Ini yang perlu kita sadari. Gereja ini memang masih kecil, Bapak Yesus Tuhan. Tapi ketahuilah Bapak Yesus Tuhan, ketika jemaat di sini mau terlibat melayani, itu akan Tuhan nyatakan kuasanya yang besar. Program kita mungkin tahun ini luar biasa, sudah yang kasih Tuhan. Kita berdoa untuk tempat yang lebih luas, karena beberapa hari yang lalu kita melihat tempat ini penuh sekali. Ya, mungkin hari ini ada beberapa yang nggak datang, tapi kemarin tuh saya lihat penuh sekali ya. Untuk mengantisipasi itu kita berdoa untuk tempat yang lebih luas, saudara yang kasih Tuhan. Tentunya nanti difasilitasi dengan AC dan sebagainya. Saya nggak tahu, saudara. Tapi percayalah, ketika kita mau memiliki hati seorang hamba, pasti Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita butuhkan dalam pelayanan. Amin. Oh, haleluya ya. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Dari Matius tadi adalah dipenuhi orang yang melayani. Ya. Dunia ini saat ini mengenal Injil, mengenal kerajaan Allah. Ada banyak orang yang bertobat karena pemberitaan Injil, karena dari 12 orang yang tadi, yang sudah diubahkan paradigmanya, ya, ketika mereka mengemban tugas dan tanggung jawab. Mereka bukan untuk dilayani, tetapi mereka mau melayani. Amin. Yang mereka awalnya punya hati seorang Tuhan yang mau dilayani, yang mau mencari kehormatan, tetapi ketika diubahkan pikirannya, hatinya diubahkan, sudah kasih Tuhan, mengalami paradigma yang baru di dalam pelayanan, maka mereka luar biasa dipakai Tuhan sampai Injil kerajaan Allah diberitakan sampai hari ini, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Ya, panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, panggilan yang mulia dan yang kudus. Seringkali kita ketika diberikan tugas pelayanan, diberikan tanggung jawab pelayanan, kita ogah ya,
menerima tanggung jawab itu. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa panggilan pelayanan adalah panggilan yang istimewa, yang mulia, dan yang kudus dari Tuhan. Ya. Jadi kita mau hari ini yang datang di sini memiliki hati yang dibukakan menjadi seorang hamba-hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan itu harus pendeta, saudara yang kasih Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan harus punya hati seorang hamba. Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu Bapak Ibu sadari adalah perlu kita sadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, sementara Tuhan yang mempunyai ladang pelayanan adalah kudus. Ya, kalau kita bisa dipanggil untuk melayani, itu adalah anugerah Tuhan, dan panggilan melayani adalah panggilan melayani Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Saudara yang kasih Tuhan, ya, di dalam kitab Yesaya, ya, nggak usah dibuka, ya. Yesaya pasal 9 ayat 5, di sana dikatakan bahwa seorang anak akan lahir dan akan dinamai apa? Bukan Immanuel. Ya, dia disebut sebagai penasihat ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita meresponi panggilan pelayanan itu, sebenarnya kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Ya, kita dipanggil untuk melayani mungkin seorang pejabat dan sebagainya, mungkin kita bangga, saudara. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi ini Raja di atas segala raja, saudara kasih Tuhan. Harusnya bangga, saudara. Panggilan ini adalah panggilan yang mulia, yang kudus, saudara, yang istimewa buat kita. Ya, sebuah anugerah yang harus kita responi, saudara. Jadi jangan pernah kita menjadi jemaat yang dilayani terus. Ya, harus bertumbuh. Amin. Mama Nyandri harus terlibat dalam pelayanan. Ya, ada Rawi ceria, ayo datang, ya, berikan. Aku nggak bisa, ya, nanti potensinya akan terlihat. Ya, ketika kita mau menyerahkan diri kita, ini hidupku Tuhan, pakai aku Tuhan, pasti ada sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita bisa gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ketika kita dipanggil melayani, mari kita memberi respon yang benar bahwa panggilan itu istimewa, mulia, dan kudus. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Kristus yang memanggil kita untuk melayani. Dengan tetap fokus kepada Kristus, itulah yang membuat kita berkenan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, ya, mari ambil pelayanan, saudara. Jangan santai-santai, saudara. Yang Tuhan percayakan, hidup yang Tuhan percayakan di dunia ini, saudara, bukan kita membangun kenyamanan di dunia ini. Karena kenyamanan di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, itu hanya sementara, saudara. Engkau harus menggunakan semua potensi yang ada dalam hidupmu, waktumu, tenagamu, semua berkat-berkat yang Tuhan berikan itu untuk melayani, supaya kerajaan Allah diperluas, diperlebar, saudara, di muka bumi ini, supaya ada banyak orang yang dimenangkan bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, saudara. Saya ketika berjalan sama Bapak Gembala Pembina, itu selalu bilang, yuk, hidup ini udah tinggal sebentar lagi, ayo kita buat apa, selalu begitu. Saya selalu diingetin, yuk, hidup ini singkat sekali, gitu. Ayo kita buat apa untuk Tuhan. Makanya Gembala Pembina kita selalu bikin misi, saudara, keluar daerah, saudara, yang memberitakan Injil, ya, membangun sekolah, membangun gereja, saudara. Luar biasa. Saya bersyukur ketemu orang-orang yang luar biasa, yang menyadarkan bahwa hidup kita ini sangat singkat di dunia ini, dan harus kita berpacu dengan waktu yang Tuhan berikan ini untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan inginkan supaya apa? Kita memenuhi panggilannya untuk melayani. Amin. Saudara kasih Tuhan. Nah, ini mengapa kita harus melayani, saudara. Ini kita akan melihat ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa kita harus melayani. Yang pertama adalah melayani adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, bagaimana sudah firman Tuhan katakan. Ya, orang yang berdosa itu udah layak mendapat hukuman, dan hukuman itu apa? Maut, kerajaan maut
yaitu masuk dalam api neraka. Itu udah hukuman yang maksimal, saudara kasih Tuhan. Kalau di dunia ini ada hukuman maksimal, itu hukuman mati, saudara. Tetapi di dalam kekekalan itu hukuman maksimal adalah hidup dalam penderitaan, dalam kekekalan. Itu mengerikan, saudara. Dan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, saudara, kita ditebus, kita diselamatkan Tuhan dari hukuman itu, saudara. Wah, luar biasa. Kalau kita menyadari berkat Tuhan yang luar biasa ini, maka tidak ada hal lain selain kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, saudara. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk melayani yang sudah melayani ini. Jangan merasa, aduh aku sia-sia saja mengorbankan waktu saya, tinggalkan kesenangan saya. Jangan, ya, apalagi aku harus mengorbankan waktu saya, harusnya menghasilkan uang hari ini. Sering kasih Tuhan, berbisnis atau beristirahat dan sebagainya. Nanti saya akan memberikan kesaksian, saudara. Saya ketika saya melayani, saya melihat pertolongan dan mujizat Tuhan itu luar biasa, saudara, ya. Yang pertama adalah, ini adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan. Jadi melayani berarti kita membayar hutang kepada Tuhan. Ya, kita sudah ditebus, saudara. Ya, hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara. Tidak ada satu orang pun yang dapat menebus dosanya. Yang sekalipun banyak amal, banyak ibadah, saudara, nggak bakal bisa menebus dan menyucikan dosanya, saudara. Alkitab mengatakan manusia tidak akan bisa selamat oleh karena perbuatan baiknya, bukan karena amalnya, karena ibadahnya kepada Tuhan, bukan, saudara. Tetapi keselamatan kita terima karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya yang mahal, saudara. Ya, Tuhan harus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Ya, nggak ada. Makanya kita bersyukur, saudara. Keselamatan kita tidak ditentukan dengan amal ibadah kita, persembahan kita, bukan, saudara, tetapi karena anugerah Tuhan, pemberian. Amin. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu bukan untuk mendapat keselamatan, saudara, tetapi itu adalah respon kita atas kasih karunia Tuhan. Kita memberi persembahan, kita melayani, kita menjadi orang yang baik supaya Tuhan dimuliakan. Itu semua ada dalam kerangka kita sebagai respon untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, itu yang pertama, saudara, ya Tuhan. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ini adalah respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Ya, ini melayani itu ada respon, saudara. Respon bahwa kita ini taat sama Tuhan. Ya, orang tidak akan melihat ya ketaatan kita, ya, iman kita kepada Tuhan kalau kita enggak nyatakan di dalam perbuatan. Kita nyatakan dalam satu tindakan, saudara. Dan pelayanan ini adalah sebuah respon di mana kita selain meresponi kasih karunia Tuhan, ini adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita ingin menunjukkan, kan kita mau jadi terang, mau jadi berkat buat apa? Buat dunia ini. Caranya bagaimana? Kita memberi diri untuk melayani, saudara. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Dia menerima panggilan untuk melayani. Mereka harus pergi, saudara. Harus pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Yaitu mereka memberitakan Injil kepada semua jiwa-jiwa. Mereka menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, mereka pergi memberitakan firman. Dan ada orang-orang yang bertobat. Ketika mereka bertobat, dibaptis, dan mereka ajar, mereka muridkan supaya bisa menjadi murid Kristus, dan akhirnya mereka bisa bersaksi kembali dan memuridkan yang lain. Nah, di dalam hidup kita, saudara guys, kita juga harus bisa memuridkan orang lain. Amin. Ya, jadi yang memuridkan orang lain itu bukan hanya tugas pendeta. Makanya di dalam organisasi kita ini semua jemaat diperlengkapi untuk bisa apa? Untuk bisa mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lagi, bisa melayani jiwa-jiwa, bisa memuridkan jiwa-jiwa, saudara. Makanya di KUL itu, sekali lagi saya mau katakan, itu adalah kelompok kecil, ya, dimana itu adalah tempat pemuridan, saudara. Jadi kita saling sharing firman Tuhan, saling mempraktikkan firman Tuhan, saling mendukung, saling mendorong supaya kita bisa bertumbuh. Makanya di KUL nanti, ya, ketua KUL-nya nanti udah siap, ya. Kalau saya tunjuk ketua KUL,
ya. Pak Gurning harus siap jadi ketua KUL, ya. Pak Parmin harus sudah bisa siap, ya. Soalnya nggak mungkin Pak Ayub, kalau Pak Ayub nanti buka yang lain, nanti saya akan juga kader yang bisa memuridkan, saudara. Engkau adalah gembala, ya, gembala bagi jiwa-jiwa, ya, menggembalakan, ya. Tuhan juga gembala, saudara, yang menggembalakan jiwa-jiwa. Ini tugas Tuhan, kan firman Tuhan kan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Yang memuridkan murid-murid yang lain itu murid yang sudah dimuridkan, dia memuridkan lagi, saudara. Jadi bukan tugas pendeta saja, saudara, yang kasih Tuhan, ya. Nanti KUL di Pak Gurning, ya, nanti saya kasih tanggung jawab Pak Gurning. Pak Gurning tanggung jawab untuk membawa firman, sharing, ya kan, ya, menjangkau jiwa yang ada di sekelilingnya. Itu tugas, itu pelayanan. Pak Parmin juga, saudara, yang kasih Tuhan, ya. Mau dimegang di sini atau bukan yang baru nggak apa-apa, salah, ya. Di komplek ini dipenuhi dengan KUL nanti, ya. Ya? Oh iya, itu jadi KUL 1 itu enaknya. Ya. Ya. Kedua adalah respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan, ya. Orang lain boleh bisa tahu, ya, kita taat kepada Tuhan, yaitu dengan kita memberi diri kita melayani, ya. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pengembangan talenta yang Tuhan berikan. Nah, di dalam Alkitab itu ada perumpamaan tentang talenta. Itu ada berapa talenta aja? Ya, kita interaksi. Ada yang dikasih 1, dikasih berapa lagi? Kasih 2. Kasih berapa lagi? 5. Kasih berapa lagi? 10. Hah? Itu nggak ada itu. 10. Ya. Bapak yang kasih Tuhan, ada hamba-hamba yang dikasih talenta, ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 1, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan itu pergi, Tuhan mengharapkan supaya talenta itu diusahakan, diupayakan, dikembangkan, dimultiplikasikan, ya, dilipat gandakan, saudara, ya. Nah, di dalam hidup kita juga sama. Tuhan berikan potensi yang ada dalam hidup kita, saudara. Ya, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Ya, masalah jumlah itu enggak perlu kita perdebatkan. Kenapa saya 1, kenapa saya 5, saya 2, atau saya 3. Itu enggak perlu menyesal. Yang harus jadi fokus kita adalah apa yang Tuhan percayakan itu harus kita kembangkan. Karena Tuhan bukan mempermasalahkan kamu dipercayakan berapa, saudara, tetapi sudah berapa yang sudah kamu kembangkan dari apa yang saya percayakan. Tuhan tidak menuntut yang 10 itu melebihi kapasitas yang diberikan, saudara. Yang 5 juga sama. Bahkan yang 1, ya, itu juga Tuhan cuma mengharapkan ada pelipat gandaan. Cuma karena hambanya tidak setia, dia gali tanah terus ditimbun, akhirnya apa? Dia menghasilkan apa-apa. Malah justru ketika tuannya datang, dia nuduh, kalau engkau tuan yang jahat, ya kan? Menuduh. Oh, dia sudah dipercayakan, ya, sesuatu dalam potensi dalam hidupnya harus kembangkan. Dia menuduh, saudara. Dalam hidup kita itu sudah kasih anugerah, saudara, dikasih karunia, saudara, dalam hidup setiap kita. Gak ada yang bilang saya nggak bisa apa-apa, gak ada alasan. Ya, 1 pun harus dikembangkan, amin. Ya, Tuhan bilang kepada hamba yang mengembangkan yang 10 tadi, ya, hai hambaku yang setia, mari masuk, ya, bersukacita bersama aku. Hambaku yang 5 juga sama, hai hambaku yang setia masuk. Tapi hamba yang 1, kamu hamba yang jahat, saudara, kamu tidak bisa bersukacita bersamaku. Nyala engkau, ya kan, terus masuklah engkau di api neraka, ya, di mana ada ratap gertak gigi, saudara, penderitaan sana. Jadi Tuhan mau, saudara, kasih Tuhan apa yang ada dalam hidup kita itu harus kita kembangkan, dan melalui pelayanan ini kita bisa mengembangkan talenta kita, saudara. Itu alasan yang ketiga, saudara, ya, sebagai bentuk pengembangan talenta yang Tuhan berikan. Melayani, barulah kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Ketika kita mau melayani, mengembangkan potensi yang ada dalam hidup kita, baru Tuhan ada pengakuan, kau adalah hambaku yang baik, saudara. Jadi kalau kita kembali kepada perikop yang kita baca tadi, saudara, Tuhan itu tahu, saudara, motivasi hati kita ketika kita melayani, saudara.
Jadi jangan pernah kita pusingkan, kita nanti gimana posisi saya, tempat saya, berkat saya apa kalau saya melayani Tuhan. Jangan pernah khawatir, saudara. Kalau engkau melayani dengan tulus, melayani hanya semata-mata untuk Tuhan, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupanmu, saudara. Jadi jangan pernah engkau merasa gimana ya, saya harus posisi saya. Jadi mengejar posisi jangan, mengejar berkat jangan, saudara. Lakukanlah pelayanan itu dengan tulus, ya, dengan penuh sukacita dan motivasi hanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita harus melayani? Ya, ini ada 3 macam orang dalam merespon pelayanan. Yang pertama adalah seperti bola biliar. Nah, saya juga nggak pernah main bola biliar, saudara ya. Siapa di sini yang suka main bola biliar? Nggak pernah ya. Saya belum pernah. Tapi ini saya ambil satu ilustrasi ya. Jadi ada 3 macam orang yang merespon pelayanan. Itu yang pertama itu seperti bola biliar, yaitu selalu didorong, disodok dia baru ini kan, disodok, dia masuk lubang dia, nggak masuk lubang lagi, disodok lagi, dia lagi, nggak lagi dia, gitu. Sudah kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau pakai Bapak dan Ibu saudara, udah panggil saudara, jangan macam-macam. Lagi yang sodok bukan Pak Ayub, tapi Tuhan, gitu saudara. Saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi ini kebenaran saudara. Ketika Tuhan mau memanggil saudara dan mau memakai dan mau saudara melayani, engkau tidak mau melayani, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Kita lihat Yunus kan, mau lari kemana dia? Ya kan? Diam-diam dia pergi berlayar saudara. Tapi Tuhan di tengah laut jumpain badai, cemplungin 3 hari. Dia berseru, Tuhan ampuni. Balik lagi dia muntahin di darat. Tetap pergi ke Niniwe saudara. Jadi saya nggak mau nakut-nakutin, tapi ini kebenaran, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan sodok. Saudara yang kasih Tuhan ya, ayo, engkau hidup di sini, kasih nafas, kasih kesehatan, ya, kasih keluarga, saudara, itu berkat Tuhan. Dan engkau harus meresponi, engkau harus memberikan hidupmu untuk melayani, saudara. Yang kedua adalah respon yang seperti apa? Seperti perahu layar, yaitu selalu di bawah angin. Ini ciri pelayanan yang tidak berpendirian ya. Ini kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang nggak kelihatan. Pokoknya kemana angin ini dia, angin menghempaskan dia, saudara. Ya, anggot-anggotan. Pelayanan tergantung mood, saudara. Ya, jangan, harus konsisten, saudara. Kita harus bisa menguasai perasaan kita, ya. Perasaan kita itu harus ada dalam kendali kita. Jangan kita dikendalikan perasaan, saudara. Kita punya Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan penguasaan diri. Jadi apapun keadaan kita, baik atau tidak baik, firman Tuhan katakan, kita harus melakukan tugas kita, ya, menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, ini respon gambarkan seperti jam dinding ya, jam dinding di gedung atau mungkin di menara ya. Kalau di Padang atau apa itu ada jam gadang ya. Ya itu ya, di tengah-tengah jalan. Saya pernah kan misalnya begitu perhatiin. Nah, jam itu dia terus berputar, saudara, konsisten dia. Mau panas, mau hujan, apapun dia memberikan petunjuk, saudara, memberitahukan waktu kepada semua orang. Dan dalam hidup kita juga ketika kita mengambil komitmen untuk pelayanan, apapun yang terjadi, kita harus tetap konsisten melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan bukan hanya dituntut untuk kita bagaimana kita datang setia beribadah, tetapi Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mau memberi diri untuk melayani. Amin. Siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, nanti minggu depan dijadwalkan ada penerima tamu di sana ya. Kalau kulihat ada ini karunia senyum-senyum begitu kan, dan bisa menerima. Nah, jangan penerima tamu nanti kayak judes kan, gitu kan. Apa sih? Gitu tanya gitu. Harus yang ramah penerima tamu, itu pelayanan, saudara guys. Kita mau membuat pelayanan di sini makin hari makin berkembang, dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri kita sebagai hamba Tuhan di tempat ini, pendeta di tempat ini, tetapi kita sebagai tubuh Kristus harus
bisa mau saling melengkapi. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya mau saksikan berkat Tuhan di dalam pelayanan, saudara. Beberapa minggu yang lalu, mungkin dari sebulan yang lalu ya, bulan yang lalu, itu saya ngerasain sakit, saudara, Tuhan ya. Waktu itu habis tahun baru ya, kami tidur di sini, malam-malam sakit banget di sini. Sakitnya di sini cuma rasanya enggak, nafasnya susah, saudara. Sakit, nahan sakit di sini. Saya nggak tahu sakit apa. Pokoknya saya berdoa, Tuhan, tolong bangun. Istri saya diamin masih tidur, anak saya nggak mengganggu. Saya bikin air panas, saya minum, mulai ada keringat, puji Tuhan, saudara. Tapi bukan hanya saat itu saja. Waktu itu ada doa semalaman. Saya juga lagi mau motor di daerah Gabus tuh mulai sakit lagi. Saya dalam pikiran saya ini diintimidasi. Pokoknya sampai gereja saya mungkin langsung tergeletak, saudara. Udah nggak kuat lagi. Tapi puji Tuhan, saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Saya mau berdoa, Tuhan. Kayak puji Tuhan, sampai rumah sakit Bela itu mulai adem, sampai gereja hilang, saudara. Beberapa hari kemudian juga kumat lagi, saudara. Kumat, sakit ya, luar biasa. Terus saya kencing, saudara. Saya buang air kecil. Saya merasa ada sakit yang luar biasa. Saya pas kencing, ada yang keluar, saudara. Ya, ada yang keluar. Ternyata batu, saudara. Batu. Ya, itulah yang dibilang mungkin batu apa? Ginjal itu, saudara. Ya, yang apa? Itu coba bayangkan, itu kristalnya itu keras banget. Saya ambil, saya simpan di rumah itu. Kalau ada yang penasaran, itu luar biasa. Bisa keluar. Tuhan, terima kasih. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahwa di dalam pelayanan, di dalam apapun yang saya kerjakan, Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Saudara, saya nggak menyerah, saudara. Ketika sakit ya, saya berdoa, saya berdoa. Walau ada kegiatan malam, seharusnya saya udah enak aja istirahat, udah capek kan dari puncak itu udah capek, terus lanjut lagi, rasanya apalagi udah sakit dengannya saya izin balik lagi, tapi enggak, saya terobos terus, Tuhan. Dan sampai beberapa hari kemudian sakit lagi di sini, saya kencing keluar. Inilah yang dinamakan batu ginjal itu, yang kalau nggak bisa keluar ini bisa dioperasi, bisa dibelek atau dilaser, saudara. Tapi puji Tuhan, itu bisa keluar seperti itu, saudara. Dan itu benar-benar luar biasa. Ini saya kalau nggak saksikan, ini pertolongan Tuhan, salah satu bukti pertolongan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Jadi ketika kita melayani Tuhan, saudara, jangan pernah kita berkata bahwa sia-sia. Tuhan itu benar-benar hidup, saudara, yang kita sembah. Bahkan terakhir tadi malam, saudara, ya, kami pulang dari raker, kami udah nggak pegang uang, saudara. Saya tanya sama Mah, gimana besok sembarangan nggak? Inggris senyum aja. Ya puji Tuhan, nggak marah-marah kan, senyum. Puji Tuhan, kami hanya berdoa. Saya selalu lihat ke atas kan, Tuhan, dari mana datangnya pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saya selalu nyanyi, saudara. Sampai rumah, saudara, sampai rumah, tiba-tiba saya dipanggil, habis ngapain ya? Habis ngantar bude, saya dipanggil sama Ibu Gembala. Pak, ada apa? Ini, Pak. Apa? Memang ada bukti transfer, saya kira bayaran uang sekolah, karena di bacanya itu ada namanya itu mirip orang tua Kalvari. Ya emang kenapa sih, Bang? Saya kira ini lihat atasnya gitu. Oh, namanya. Iya, saudara, puji Tuhan. Itu sampai belum Tuhan kirim berkatnya, saudara. Padahal orang ini udah lama nggak memberkati kita. Sebenarnya udah lama. Pernah beberapa bulan yang lalu sering memberkati kita, tapi enggak. Tapi pada malam tadi malam itu benar-benar kami lagi nggak ada, saudara. Lagi nggak. Tiba-tiba saudara situ anak habis natar budi itu ada. Sampai kemarin tuh Kak Kesia kan selalu komunikasi kan, sampai ngambek sama papanya, gara-gara nggak ada Cimori. Ya ditinggal seharian, bagi dia mungkin ini saya udah ditinggal seharian, mungkin bonus saya Cimori. Belum ada Kak berkatnya, udah ngambek, saya rayu gitu, saudara. Tapi nggak apa-apa, itu melayani, saudara. Ini saya aplikasikan, coba saya marah,
kamu nih papa udah pelayanan, udah ini capek, kamu ngambek-ngambek. Nggak bisa juga. Saya layan Tuhan, mau saya melayani. Akhirnya saya merendahkan diri, saya baik-baikin sampai dia geli, saudara kasih. Kan waktu kecil suka banget kan kalau dia anak tahun di mama, tahun di papa gitu kan, pada ketawa kan, aduh cantik mama nih. Jadi dia sampai geli, ayo sini sama papa, saya tandain, saya istilahnya saya mau timang-timang kayak waktu kecil gitu. Dia ketawa, enggak. Akhirnya dia ketawa-ketawa, saudara. Tapi puji Tuhan tadi malam Tuhan kirim, yaudah akhirnya dibeliin cimori, saudara. Artinya ini bukti bahwa berkat Tuhan luar biasa. Dan itu bukan dari ini ya, bukan nggak ada hubungannya dengan raker. Ini yang memberkati kita orang lain. Itu bekas orang tua murid saya, saudara kasih Tuhan, yang udah alumni, saudara. Nah itu luar biasa. Di saat saya membutuhkan, di situ Tuhan menyatakan. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau memang hidup tuh. Engkau sungguh-sungguh hidup. Engkau Allah yang hidup, saudara. Allah yang mengerti, memahami, saudara. Haleluya. Jadi jangan pernah kita jangan pernah tinggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan, karena ada berkatnya. Ya, berkatnya bukan dari Pak Ayub, tapi dari Tuhan. Cara Tuhan itu unik. Mungkin yang dari usaha, mungkin dari cara usaha. Saya dulu juga pernah melayani sambil usaha, saudara kasih Tuhan. Saya waktu nggak punya apa-apa, saudara. Tiba-tiba jam 2 malam, jam 12 malam itu di kampung, di Tamblang, yang udah pernah kesana udah tahu. Berapa tahun yang lalu itu sepi banget, saudara. Jam 11, jam 12 malam itu ketok-ketok, om, ada apa? Beli karung. Coba bayangkan, beli karung jam 12 malam. Ada cara jalannya. Saya mau katakan, Tuhan itu bisa memberkati dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan yang berkat seperti ini dialami cuma sama pendeta, bukan. Ketika saya pernah usaha diberkati, saudara kasih Tuhan. Ketika kita udah nggak punya apa-apa, kok rasanya tiba-tiba ada yang nelpon, ya, saya beli ini, saya pesan ini, ya, itu keajaiban. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti dan memahami setiap pergumulan kita, saudara. Dan ini saya buktikan tadi, 2 berkat Tuhan yang luar biasa, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang saya layani, itu adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, meresponi. Kita mau angkat satu pujian, melayani. Mari kita bangkit berdiri, kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Mari buka hatimu. Hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan mau kita memberikan diri kita untuk melayani. Dan ketika kita mau melayani, mari kita miliki hati seorang hamba, hati yang mau melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan
menjadi hamba-Mu Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami boleh ambil bagian, karena kami tahu itu menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu itu memuliakan hati Tuhan. Dan ketika kami melayani dengan syukur, melayani dengan tulus Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan, berkat kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat jasmani yang lain Tuhan akan limpahkan, berkat materi yang lain Tuhan akan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ya, lebih lagi kita melayani, ya, karena Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dan setiap kita jangan puas menjadi jemaat yang hanya duduk manis, tetapi menjadi jemaat yang melayani, karena itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kita bukan penonton, tapi kita adalah peserta. Amin. Ya, kita bukan penonton di dalam pelayanan, tapi kita peserta di dalam pelayanan. Ya, karena kalau penonton gak dapat piala, Bapak Ibu, tapi peserta yang dapat piala. Ya kan ya? Setuju ya? Ya, puji Tuhan, kita mau sama-sama berlomba untuk melayani Tuhan kita. Puji Tuhan, selamat datang buat Bapak Ibu yang setia boleh beribadah. Ada yang baru pertama kali datang? Ya, tidak ada. Cuma jemaat yang setia. Ya, terima kasih untuk yang sudah melayani hari ini, yaitu Bapak Gembala, dan juga untuk Bapak Manalu, juga Ibu Manalu. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita melayani, maka Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Baik, kegiatan sepanjang minggu ini ada lagu ceria. Kamis ada kuliah yang kedua di keluarga Bapak Gurning. Kemudian Sabtu ada youth dan kuliah yang pertama. Ibadah hari Minggu seperti biasa jam 10 dan juga sekolah minggu. Dan kita berdoa supaya ada kuliah yang baru. Kemarin Pak dari berbagai, mungkin hampir ada berapa ya? Ada berapa gembala, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin hampir ada 15 lebih ya. Hampir 15 dari hampir 20 gembala. Kemarin itu ada yang dari Tarakan, Kalimantan, dari Semarang, semua datang itu, semua ngasih program. Saya lihat kumpul mereka 10, 20, bahkan sampai ada yang berapa gitu, senangkal banget. Pak Ayub bilang apa? Gak muluk-muluk, tahun ini hanya 5 saja. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Pak Ayub katakan, kami gak mau muluk-muluk, 5 saja. Gak seperti yang lain mungkin 10, 20, 30 pulnya. Ya, tapi kita 5 saja tahun ini. Ya, puji Tuhan, kita berdoa supaya ada kumpul yang baru kita buka. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap persembahannya, terima kasih untuk perpuluhannya yang sudah memberikan. Ada pengumuman, Bapak Ibu boleh mengumpulkan kakak untuk kita membuat KKJ, kartu keluarga jemaat. Supaya kenapa? Kalau kita nggak tahu hidup ini akan seperti apa, tetapi kalau ada apa-apa, kalau kita sudah punya kartu jemaat, itu akan memudahkan kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya mengerti ya, kenapa kita harus bertumbuh di dalam satu jemaat lokal, supaya kita bisa saling satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Ya, untuk mengumpulkan kakak, ini baru satu nih, baru Bude yang ngumpulin. Cepat banget, saya baru bilang Bude, kakak Bude buat kakak aja. Tadi dikasih saya kaget, ini soalnya diikat pakai karet, saya kasih diikat. Ini apa Bude? Katanya minta kakak, katanya gitu ya. Wah, cepat banget responnya. Ya Bapak Ibu, tolong kakaknya, boleh nanti kita ketemu hari apa saja atau antar ke tempat ini boleh. Kemudian yang rindu untuk dibaptis, penyerahan anak, boleh menghubungi kami. Kemudian saya cek di jemaat untuk yang ulang tahun bulan Maret ini belum ada. Tapi kalau ada, mohon maaf, boleh ajukan ke saya, ya. Karena saya lihat tidak ada gitu ya. Kemudian setelah ibadah ini ada kom, ya, semangat untuk yang kom, semangat, iya, semangat buat yang kom, ya. Puji Tuhan. Mungkin sedikit saja saya bacakan untuk program dari Bapak Gembala
supaya ini menjadi pokok doa kita. Nanti kita mungkin hari apa ada pertemuan dengan kita sama-sama untuk membicarakan ini ya. Kemarin program yang Bapak Gembala bawakan itu adalah top 5 agenda cabang 2012 yaitu GBI Lewi Karanganyar. Program yang rutin, program rutin itu yang pertama ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah Rabu Ceria, ibadah youth, ibadah kul, TK terbuka, Kalvari. Puji Tuhan kemarin ada respon untuk TK Kalvari kita. Ya, kita berdoa supaya kenapa? Supaya Tuhan tetap tolong ya. Ada les pendidikan agama Kristen, ada kom, ada kita rindu karena bulan Mei ini kita sudah 1 tahun di tempat ini ya, luar biasa ya, pandemi luar biasa. Tuhan tolong kita supaya nanti baik Pos PI Karanganyar, Rabu Ceria dan juga mungkin Pasca atau nanti Jumat Agung kita akan adakan kegiatan apa kita sama-sama. Kemudian Natal ya. Kemudian strategi dan inovasi saya bacakan saja dengan singkat, yaitu yang pertama programnya adalah penjangkauan jiwa dengan pembukaan kuliah baru. Tadi Pak Ayub bilang tambah 3 aja ya. Kalau Tuhan kasih lebih puji Tuhan. Kemudian kita tak berdoa untuk pengkaderan atau pembinaan para pengerja ya, karena kan kita karena masih baru, pengerjanya belum ini. Jadi kita akan urus, saya dengan Pak Ayub ini akan urus untuk membuat jemaat di tempat ini. Kita akan kumpulkan kakak, kemudian surat baptis, dan kita akan ajukan ke Balai BPD karena kemarin Pak Ginting sudah dari. Kita akan ditahbiskan menjadi gereja ya, bukan tempatnya tapi kitanya juga ya. Puji Tuhan, tempatnya ya gereja ya. Kemudian ada doa ya, doa puasa rencana kita sudah berjalan tapi mungkin tahun ini belum, doa puasa dan doa keliling ya. Kita sama-sama nanti doa keliling. Kemudian kita tak berdoa untuk penyediaan fasilitas ya. Kita kalau nyanyi, Kak lagunya nggak hafal makanya nggak nyanyi ya. Jangan salahkan WL-nya, jangan salah kita, jadi nggak ada salah siapa-siapa. Kita berdoa supaya Tuhan kirim berkat, kita bisa memiliki ini untuk LCD dan yang lainnya, untuk fasilitas pengadaan multimedia ya. Kemudian tempat ibadah yang lebih luas, kita berdoa supaya Tuhan kasih, supaya bisa juga kita lebih leluasa ya. Kemudian sound system kita berdoa supaya Tuhan juga kirim ya. Tuhan tuh luar biasa, banyak yang Tuhan sudah kirim untuk kita. Setia aja melayani, Tuhan tuh gak tutup mata kok ya. Kemudian kita berdoa supaya kita punya AC ya. Amin ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa aja supaya Tuhan kirim ya. Puji Tuhan untuk hujan yang boleh hari ini datang. Kita selesai ibadah baru dia datang ya. Puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman kita bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya persilakan kepada Ibu Nova. Ya, shalom. Shalom. Tuhan, kita sudah mendengar pengumuman kita buat minggu ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Ya, langsung aja ya. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat siang hari yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah banyak mendengar ya Tuhan info mengenai kegiatan kami ibadah 1 minggu depan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berkat-Mu Tuhan dinyatakan untuk setiap jadwal kegiatan ibadah yang akan kami lakukan ya Tuhan. Pelayan-pelayan akan kami lakukan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga ya Tuhan buat hari ini juga kami sudah menerima firman-Mu. Kami sudah mendapatkan kekuatan hikmat lagi ya Tuhan. Arti dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami yang Kau pakai ya Tuhan. Sebagai tanda bukti syukur kami ya Tuhan. Sebagai rasa respon kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah lebih dahulu melayani kami ya Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati dasar cinta yang kuat ya Tuhan untuk melayani dimanapun Kau tempatkan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa ya setiap kami Tuhan yang Kau panggil, Kau percayakan ya Tuhan. Kuduskan layakan kami ya Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan pelayanan di tempat ini di Karanganyar ini diperbesar lagi ya Tuhan. Kami rindu harapan Tuhan, kuasa Tuhan terus nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mau terus tetap taat dan setia ya Tuhan
buat pelayanan yang ada di GBI Karanganyar ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga ya Tuhan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Terus ya Bapak untuk perkembangan pool yang ada ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan program gereja di GBI Karanganyar ini Tuhan. Kami rindu ada pertambahan jiwa lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan membuka pool lagi ya Tuhan. Kami saat ini berdoa menaikkan doa syafaat kami. Tuhan meminta ya Bapak jemaat jiwa-jiwa ya Tuhan yang ada di luar Karanganyar ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ria makan ya Tuhan yang menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh meletakkan kaki kami ke sana ya Tuhan. Kami boleh melayani ya Tuhan. Kami membuka kurban ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan kuasa-Mu tercurah buat setiap kami. Pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Kuduskan kami hati dan pikiran kami, tangan kami, kaki kami melangkah ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa syafaat, menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami rindukan terus keamanan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Kami rindukan terus terjadi pemulihan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berilah hujan pertobatan ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan Kau berkati setiap pemimpin yang Tuhan sudah percayakan pemimpin atas bangsa kami Bapak Pak Joko Widodo beserta wakilnya. Bahkan pemimpin yang dari atas hingga ke bawah Kau berkati ya Tuhan dalam memerintah atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami rindu terus Tuhan keamanan terjadi. Kami terus rindukan pemulihan terjadi buat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari setiap dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh melihat kebesaran kuasa-Mu melalui setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan atas bangsa Indonesia ya Tuhan, yang berdiri atas bangsa Indonesia. Kami rindukan ya Tuhan buat setiap gereja-gereja yang berdiri atas bangsa kami Kau berkati Tuhan. Bahkan setiap pemimpin atas gereja, atas bangsa Indonesia Tuhan Kau berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Bahkan yang dari pelosok, dari desa, sampai dari kota sampai ke bawah, dari desa, dari setiap daerah-daerah yang jauh ya Tuhan. Kami rindu Tuhan turun hujan pertobatan atas bangsa kami Indonesia ya Bapak. Turun kemurahan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau melihat ya Tuhan gebrakan besar terjadi ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan hujan pertobatan terjadi Tuhan, khususnya di Karanganyar ini Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapak menyatukan hati kami buat setiap pemimpin-pemimpin rumah tangga kami Tuhan. Masih banyak ya Tuhan yang harus kami gumulkan ya Bapak. Kami setiap kami ya Tuhan, kami terus menaruh harapan kami, kerinduan kami untuk kami boleh melihat pertobatan terjadi atas Karanganyar. Baik setiap pemimpin-pemimpin rumah tangga kami, setiap keluarga-keluarga yang ada di Karanganyar ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan, para pemimpin keluarga, mungkin setiap kami wanita sebagai ibu dan anak-anak kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau pulihkan terus kami Bapak. Kami rindu pemulihan terus terjadi di Karanganyar ini Bapak. Kami rindukan terus terjadi lawatan Tuhan di Karanganyar ini ya Bapak. Kami rindu tempat yang sudah berdiri, tempat ibadah di Karanganyar ini Tuhan. Biar setiap mereka mau ya Tuhan datang ke tempat ini, mereka rindu ya Tuhan. Karena di sini Tuhan kami meninggikan nama Tuhan. Karena kami mau terus lagi Tuhan tetap setia. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Karanganyar ini Tuhan kami melihat akan banyak pula, akan ada ibadah-ibadah baru yang kami buka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami boleh tetap terus setia ya Tuhan. Tuhan yang sudah mempercayakan kami untuk melayani. Biarlah kami melakukan terus setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang Tuhan sudah kami terima. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, pelayanan yang Kau berkati. Bahkan ya Tuhan sebagai gembala di GBI Karanganyar ya Tuhan. Terus Kau tanamkan roh Kau, hati yang tetap setia ya Tuhan, hati yang tetap terus menyala-nyala dalam pelayanan di Karanganyar bahkan sekitarnya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus ambil alih dalam kehidupan kami ya Tuhan.
selanjutnya ya Tuhan, kami mau tetap terus setia mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kekuatan kami hanya ada padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan, dan Tuhan akan cukupkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Karena kami bersandar kepada firman-Mu Tuhan, firman yang berkuasa menguatkan, menyelamatkan, dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kini kami akan menaikkan doa kami Tuhan, doa Bapa kami diajarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita baca terus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang akan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mana